bajunya pada berantakan. Begitu dia sadar, sialan gue diperkosa kata dia. Mundur, ganti sama yang muda. Ganti sama yang muda. Kemarin saya ditelepon sama salah satu pengurus masjid. Dia bilang, Ustadz, tolong selesaikan masalah di masjid ini. Emang apa kejadiannya? Jadi ketika saya sholat isya, beliau bilang, saya nih rokaat berikutnya berdiri. Saya yakin ini rokaat keempat. Sedangkan makmum meyakini saya kelebihan rokaat. Lalu makmum itu duduk nungguin saya. Sedangkan saya tetap berpegang teguh pada rokaat saya. Lalu saya bilang kalau makmum sama imam beda keyakinan, pilihannya dua bagi makmum. Imam berdiri nih, dia kira nih rokaat keempat, ternyata rokaat kelima. Tapi saya yakin kata imam nih rokaat keempat. Maka posisi makmum dalam kitabnya Anatut Thalibin, dia boleh memisahkan diri dari imam. Artinya mufarokoh, berniat memisahkan diri dari imam. Ya Allah, saya niat berpisah dari imam. Lanjutin sholatnya. Atau pilihan kedua saya bilang. Pilihan kedua makmum tasyahud akhir. Tungguin baca doa di tasyahud akhir diulang-ulang sampai itu imam duduk. Nanti imam sujud sahwi, maka makmum juga sujud sahwi. Kemarin imamnya sujud sahwi, makmumnya nggak sujud sahwi. Kata makmum, apa salah gua pakai sujud sahwi? Kenapa? Karena nggak ngaji. Nah itulah perlunya kita datang ke majelis taklim, perlunya kita datang ke majelis ilmu. Maka nih Bu, kita hadir majelis taklim, ini rizki dari Allah, ini nikmat dari Allah. Karena dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, rizki itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, rizki yang pertama adalah rizki yang berupa harta. Apa dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Al-malu huwa adna rizki. Al-malu huwa adna darajatir rizki. Bahwa harta itu merupakan rizki yang paling terendah. Karena harta orang bisa jadi sombong. Karena harta orang bisa jadi lupa diri. Karena harta, gila harta, suami bisa diomelin sama istrinya. Biar kata tuh istrinya lemah lembut, perempuan itu lemah lembut. Tapi kalau suami kurang ngasih duit, bisa dibentak sama istrinya. Betul Bu? Kata istrinya, lu mah bang jadi orang kebangetan bego. Yang lain mana masih pada muda-muda banget, udah punya rumah, udah pada punya mobil. Lu kerja dari lu masih susah aja susah. Kata suaminya, ya sabar neng, namanya hidup seperti roda pedati. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Cuma abang juga heran, kenapa nih abang di bawah mulu, dia bilang. Diomelin sama istrinya. Bahkan kalau istrinya kaya, suaminya miskin, ya Allah dihina, lu mendingan balik ke rumah orang tua lu, kata istrinya. Balik abang ke rumah orang tua, abang kesini nikah sama saya cuma modal kolor doangan. Balik ke rumah, diusir Pak. Suaminya digituin gak seneng. Enak aja lu, dia bilang. Gua kesini gak cuma modal kolor doangan, gua kesini pakai kolor sama isi-isinya, dia bilang. Ya Bu, ya Allah, makanya orang gara-gara harta bisa ribut. Gara-gara harta adik kakak bisa saling bunuh gara-gara warisan tuh. Maka harta itu derajatnya rizki yang paling rendah. Kita kan ngukur orang sukses tidak sukses tuh dari harta. Kita tuh ngukur orang itu mulia atau tidak dari harta. Dan namanya hidup begitu. Kalau kita pinter, kalau kita kaya, yang baru kenal pakai manggil encing. Ngapain? Mau minjem duit. Kaya, hebat. Ibu kaya, lagi kumpul begini, kentut, dipuji Bu, gak diomelin. Masuk angin Po, iya Bu masuk angin. Gak apa-apa, kemarin aja begitu. Minum tolak angin Po, minum tolak angin. Dipuji Pak, kentut, sehat dia bilang. Coba kalau kita miskin, susah, gak punya duit. Ya Allah, begitu kita kentut di tempat umum. Kata orang mau bangke, mau mampus kali lu. Habis kita diomel-omelin Mbak. Miskin, betul. Nggak usah jauh-jauh dah, nggak usah jauh-jauh. Ya, kalau orang kaya berobatnya ke Mandaya Hospital, IMC, Siloam, Pertamina, ya minimal Brawijaya, betul. Berobat orang kaya nggak pakai BPJS. Kita berobat kemana? Puskesmas. Ya Allah. Udah mah lagi sakit diomel-omelin. Siapa namanya? BPJS-nya mana? KTP diomelin. Apa yang dirasa?
Duduk lu duduk. Diomel-omelin. Miskin kita. Ya Bu, bukan orang puskesmas ini, bukan dekat rumah saya. Diomel-omelin. Makanya kalau kita berobat dari puskesmas, itu sakit apa aja obatnya sama. Masuk angin obatnya kuning, hijau, putih. Mencret-mencret kuning, hijau, putih. Sakit gigi kuning, hijau, putih. Obatnya sama tapi sembuh. Ya Bu, obatnya sama tapi sembuh. Kenapa? Allah tahu wajah kita penuh penderitaan. Obatnya sama. Ya Allah, maka kalau orang sakit mah girang-girangin. Ibu kalau jenguk orang sakit jangan cuma kita yang doain orang sakit. Kita yang minta doa sama orang sakit. Karena kata Nabi orang yang lagi sakit itu deket sama Allah. Itu akhlaknya Nabi, jenguk orang sakit. Cuma kalau jenguk orang sakit bawa makanan buat orang sakit. Bukan ngabisin makanan orang yang sakit. Kan orang sakit mah gak enak makan Ustadz, makanya kita yang ngabisin. Ya minimal bawa duit. Ya saya pernah jenguk orang tangannya udah setruk, katanya yang kanan gak bisa gerak. Kita amplopin Bu, itu tangannya nyamber juga. Diambil Pak, ya makasih ya. Matanya merem, tangannya ngomong, ya makasih ya, makasih ya. Dia taruh kantong, makasih ya, makasih ya, makasih itu. Jadi minimal bawa duit. Girang-girangin orang sakit. Sakit apa? Sakit ya Allah insya Allah sembuh, sehat, panjang umur. Jangan nengok orang sakit, kenapa? Ini gua, ya Allah. Kemarin percis banget tetangga gua, penyakitnya modelnya kayak lu bener. Umur cuma 2 hari mati. Makin sakit aja. Kenapa? Udah mah lagi sakit, ditakut-takutin. Maka kata Nabi, basyiru wala tunafiru. Gembirain orang, bahagiain orang. Jangan dibikin takut, jangan dibikin lari. Maka akhlak Nabi yuhibbul fuqara wal masakin, cinta pada orang fakir, cinta kepada orang miskin. Beda sama kita. Kita pengen yang ngikutin orang kaya mulu. Orang kaya juga kadang risih diikutin sama kita. Jadi bergaul sama siapa aja. Ya, yang penting kita bisa jaga iman. Yang penting kita bisa mampu mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan. Ya, jadi harta tuh derajatnya paling rendah. Tapi orang sering sibuk mengejar dunia, lupa Allah gara-gara harta. Kita kan ya bukan orang sini, bukan Mbak, emak-emak di kampung saya. Tuh kalau mau kondangan lagunya udah kayak orang kaya. Yang kanan gelangnya 10. Yang kiri gelangnya 10. Wah belum antingnya segede pelek-pelek beca. Betul itu Pak. Ya. Tapi orang yang kaya beneran biasa gelangnya 1. Itu pun yang 24 karat emas Haji Murdani. Emang langganan ke sana Bu? Ya, itu toko emas Haji Murdani. Ada yang tokonya di Plaza Borobudur, ada yang di Pedurenan, ada yang dekat CBD antara toko Al Amin dan toko Edi. Ya orang langganan saya, jamaah saya tuh. Ya, jadi ada toko Edi, toko Al Amin tuh toko Mas Murdani, belinya di situ. Toko Haji Mumung Mas Murdani. Ya dia mah nggak tahu nih, saya promosiin mulu. Itu orang dermawan, orang soleh, orang baik. Itu kalau ngasih saya tiap tahun 2,5 juta, 3 juta, kadang belum tiap 2 bulan, tiap 3 bulan. Belum kemarin Ramadan dikasih 10 juta nih buat Ustadz. Ini buat apa Pak Haji? Udah ambil aja Ustadz, pakai aja. Dia bilang pakai aja, pakai. Sampai sekarang duitnya nggak saya pakai. Sampai sekarang saya bilang nanti Pak Haji buat amal jariah Pak Haji, biar Pak Haji rezekinya makin lancar saya bilang. Jadi belanja ke toko emas Haji Murdani. Pakai gelang kanan 10, kiri 10. Gondangan. Tasnya Elizabeth Dyer. Toko Elizabeth sebelum Mall Cildu kalau dari sini Bu. Ya. Sebelum arah Joglo tuh ke kiri, mencong ke kanan tuh ada toko tas Elizabeth. Ada yang dari kulit ular, kulit buaya. Kalau dari kulit nenek-nenek kagak ada. Kisut. Kondangan lagunya kayak orang kaya. Kondangan lagunya kayak orang kaya. Gelangnya 10, ya kanan 5, kiri 5. Baju mencilak, menor-menor, tasnya yang mahal Elizabeth Dyer, berbagai macam tuh. Tapi giliran ada pendataan siapa yang berhak dapat sumbangan dari RT, langsung pura-pura jadi orang miskin. Kalau nggak didata sama RT, marah. Teh, biar gimana pun kan gua saudara lu ini teh.
Ngapa orang lain lu data, gua kagak lu data? Kita saudara. Tuh, waktu kondangan gayanya kayak orang kaya. Begitu ada sumbangan ngemis-ngemis sama RT minta didata. Untung Pak RT-nya cakep, ini bukan apa-apa po, ini urusannya nih amanah. Akhirnya ngambek sama RT 2 bulan. Ya, ngambek akhirnya 2 bulan gak tegur sapa tuh gara-gara minta didata. Makanya saya paling puyeng kalau udah mau wayanya bagiin zakat. Yang mampu ngaku-ngaku gak mampu. Tuh, satu tadi, harta tingkatan rezeki paling rendah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah as-se'ah wal afiyah a'la darajati rizki. Sehat wal afiyat itu adalah derajatnya lebih tinggi daripada harta. Apa buktinya? Berapa banyak orang punya mobil mewah, punya rumah mewah dia jual. Untuk apa mereka jual mobil mewah, rumah mewah? Yang penting dia sehat. Mobilnya cakep dia jual ratusan juta. Rumahnya gede dia jual miliaran. Apa dia bilang? Biarin harta gua habis, yang penting badan gua sehat. Cuma kita kalau doa jangan begitu Bu. Ya Bu, kita kalau doa jangan ya Allah gua penyakitan mulu, ya Allah gak enak banget ini badan, biarin dah harta gua habis, yang penting gua sehat. Jangan, nanti harta ibu habis, badan enggak sehat, atau sekalinya badan sehat kepake lagi badannya buat nyari harta. Maka kalau doa tuh yang cakep. Kalau doa yang cakep, jangan biarin dah, biarin aja harta gua habis, yang penting gua sehat. Jangan begitu. Minta doa, ya Allah banyakin harta saya dan minta sehat. Minta kepada Allah tuh jangan tanggung-tanggung. Biarin harta habis, yang penting badan sehat. Nanti dikasih sehat, harta habis. Akhirnya capek lagi nyari duit, sakit lagi aja. Jadi kalau doa tuh yang cakep-cakep. Jangan bilang biarin dah gue gak punya duit, yang penting gue punya anak. Jangan, minta duit yang banyak, minta anak. Nanti kalau punya duit banyak gak punya anak pusing, atau punya anak banyak gak punya duit juga pusing. Jadi minta yang baik-baik kepada Allah. Minta yang baik, minta yang mulia. Makanya Nabi ngajarin, idza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Kalau kita berdoa kepada Allah, minta surganya surga Firdaus. Jangan kita bilang, ya Allah gua mah di emperan surga aja udah nikmat banget. Jangan begitu. Minta masuk surga yang paling baik. Di mana surga yang paling baik? Surga Firdaus yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu, sehat itu rezeki yang tinggi. Rezeki itu berupa sehat lebih tinggi derajatnya daripada harta. Yang ketiga apa? Rezeki yang paling tinggi yang ketiga adalah Allah berikan kepada kita anak yang soleh, anak yang solehah. Anak yang soleh dan soleh itu adalah rezeki buat kita. Boleh anak kita sekolah di SD negeri, SMP negeri, gak apa-apa. Yang penting bawa ke majelis taklim biar dia belajar ngaji. Sebab kalau cuma ngandelin SD negeri, anak belajar agama cuma seminggu sekali. Itu pun pelajarannya dirangkum jadi PAI. Pelajaran untuk pendidikan agama Islam. Anak belajar agama seminggu sekali. Makanya anak lulus dari sekolah bukannya pinter tapi makin keblinger. Kenapa? Cuma di sekolah-sekolah negeri, tapi enggak kita bawa ke tempat ngaji, ke tempat ustadz, ke tempat kiai. Tapi saya yakin insya Allah anak-anak ibu-ibu, bapak-bapak soleh-solehah semuanya, amin. Ya Robbal Alamin. Ibu udah gondol besek udah Bu, ada itu mah tuh yang bagian situ sampahnya udah pada nyublak semua itu. Ya, saya pernah ceramah di Kebalen, Pak. Ceramah di Kebalen itu santunan yatim piatu dan janda-janda tua dan muda tuh. Itu ya jandanya janda jangan janda muda aja diperhatiin, janda tua juga kudu kita perhatiin gitu. Itu santunannya duluan. Begitu santunan duluan, janda akalnya pinter Pak. Dia cubit tuh anaknya nangis. Dicubit anaknya nangis. Dia bilang, gua pulang duluan ya, anak gua nangis. Janda akalnya pinter. Ya ibu kalau udah malam mau pulang aja. Ya bapak kalau udah malam mau pulang aja. Gak apa-apa pulang aja Bu. Saya mah seneng kalau ada yang pulang, saya jadi ikut pulang. Ya. Jadi saya mah ibu mau pulang gak tersinggung. Bapak mau pulang, saya mah gak tersinggung. Urusan saya bukan sama ibu tapi sama panitia. Asal panitia jangan pada pulang. Ya, saya ceramah di Masjid At-Taurah undangan wali kota Serang yang kedua.
Ya, undangan yang kedua kali. Ternyata qadarullah saya terlambat. Selisih 10 menit. Ya kalau di pemerintahan tuh udah nggak ada hadroh, nggak ada marawis, jadi nggak bisa ditahan-tahan. Ya, di sana sampai sana ternyata saya terlambat. Ya sudah, qadarullah. Ini buat Pak Ustadz, ini buat nggak usah. Saya bilang saya nggak merasa berhak nerima. Saya nggak merasa berhak nerima. Saya bilang. Tapi udah paksa terima aja Ustadz, tanda tangan, tanda tangan. Ya Allah begitu saya rogo-rogo kata emak itu kayaknya tebel banget Pin. Dia bilang emak mau buka. Emang katanya emak udah lama gak besekin amplop dari zaman corona dia bilang. Begitu dibesekin Masya Allah Pin 5 juta dalam hati. Gua terlambat aja 5 juta gimana gua agak terlambat saya bilang. Jadi ibu kalau mau pulang pulang aja. Bapak mau pulang pulang aja. Urusan saya sama panitia. Ya lanjut nih. Bentar jam berapa ini bu? Ah bentar lagi dah. Ya bentar lagi. Lanjut bu, lanjut. Ustadz tuh harus tahu psikologi jamaah pak. Kalau jamaahnya udah gonta ganti kaki itu berarti dia pada pegel pengen cepet pulang. Tapi saya lihat dari tadi ini gak ada yang gonta ganti kaki. Maka saya bilang ke ustadz-ustadz, ke khotib-khotib, kalau khotib Jumat jangan lama-lama. Saya sampaikan tuh ke para ustadz, kalau jadi khotib Jumat jangan lama-lama. Maksimal banget dah 20 menit sampai masuk khutbah kedua. Ya saya biasa 14 menit 15 menit lah. Ya paling lama 17 menit udah khutbah kedua. Khutbah mah jangan lama-lama. Kalau ustadz kiai khutbah Jumat sampai 17 menit 20 menit 40 menit. Itu namanya yadullu alal jahil. Dia lagi nunjukin kebodohannya. Khutbah pertama 30 menit pak. Khutbah kedua 10 menit. Kok bisa lama? Doanya pakai nangis-nangis. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya jamaah nangis bukan karena terharu, bukan. Udah saking gedegnya pengen buru-buru kerja. Ya. Jadi jangan lama-lama, jangan lama-lama. Ya, maka saya dari tadi lihat-lihat jam terus ini. Nyampe mana tadi bu? Anak yang soleh dan solehah itu adalah rejeki buat kita. Gimana biar anak kita soleh dan solehah? Kenalin nama guru ngajinya. Makanya orang tua dulu tuh nganterin anak ke pengajian, nganterin anak ke kiai, dia titip. Kiai, ustadz, saya titip anak-anak saya. Saya titip, didik anak saya biar jadi orang bener, biar jadi orang soleh. Kita nganterin anak ngaji, kakek nenek kita itu nitip. Jangan nganterin anak ke pengajian, itu cuma pertama doang sama terakhir. Yang lebih parah orang mau datang ke pengajian, itu anak nggak diantar, nggak dijemput, nggak nitip sama guru ngajinya. Kata guru ngaji, ya anak yatim gua nambah lagi 1. Padahal bukan anak yatim. Kenapa dikira anak yatim? Karena enggak diantar sama orang tuanya. Kan ngajarin ngaji susah bu. Apalagi ngajarin bocah-bocah kecil begini. Ya Allah itu susah. Ngajarin ngaji yang susah satu. Ngajarin anak-anak. Yang kedua ngajarin nenek-nenek paling terakhir tuh. Itu paling susah. Anak kecil kita suruh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dipentet tong, dipentet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Tapi guru ngaji mah sabar. Beda sama emaknya waktu ngajarin corona. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tuh. Habis bocah diemposin. Ngerti diemposin? Diemposin tuh bocah. Baca. Kata guru ngajinya. Alam taro kaifa. Alam taro kaya apa? Masya Allah. Kaifafa, kayak apa? Kaifafa, ulangi. Alam taro kaifafa, alam taro kayak apa? Ya Allah, kaifafa. Sabar guru ngaji kita mah sabar. Ya, makanya dulu istilahnya kalau guru ngaji kita tuh bayar uang minyak, betul bu? Bayar uang minyak, ya uang minyak. Emang petromak itu guru ngaji, bukan petromak yang ngajarin. Ya baca alam tarokai apa diusap udah tar juga bisa. Tapi kalau belajar sama emaknya baca alam tarokai apa alam tarokai apa udah nangis. Kayak apa kayak babalu mampus kalian. Diomelin tuh bocah. Kan emak-emak begitu pak, kesel sama suaminya, anaknya pulang kena sasaran tuh anak-anak. Lu juga sama nih, pulang main makan, pulang percis tingkah laku lu kayak babalu begitu. Makanya jadi perempuan ngomong jangan sembarangan. Ini bukan orang sini, tetangga saya. Tetangga. Gua mah daripada punya laki model begitu mending gua jadi janda sekalian dia bilang.
Berantem sama suaminya begitu, mendingan gue jadi janda sekalian, puas, senang hidup gue. Begitu jadi janda beneran, dapat 3 hari sambil ngurutin kaki, ya Allah tolong kalau baba lu masih ada kita kagak begini kali, ya Allah. Saya bilang mampus, rasain gue jadi janda. Emang enak jadi janda? Iya, janda muda banyak yang merhatiin. Janda tua kesandung aja udah biarin penyakitnya begitu, tinggal. Ya Bu, anak yang soleh itu rezeki buat kita. Yang terakhir apa? Yang terakhir ridho rabbil alamin fahuwa tamamur rizki. Ridho Allah itu setinggi-tingginya rizki buat kita. Nabi Musa pernah bertanya, ya Rabb dullani ala amalin idza amiltuhu radita anni bih. Ya Allah tunjukkan kepadaku, kata Nabi Musa, bagaimana cara aku meraih keridhoanmu. Tunjukkan suatu amalan supaya aku bisa meraih keridhoanmu. Kata Allah, ya Musa, innaka la tutiqu dzalik. Sesungguhnya dirimu tidak akan bisa meraih keridhoanmu dengan ibadah kepadaku. Ya Musa, engkau tidak akan bisa meraih keridhoanku dengan ibadahmu. Engkau tidak akan bisa. Tapi Nabi Musa masih bertanya, ya Rob, terus bagaimana supaya saya bisa meraih keridhoanmu? Maka kata Allah, inna ridhoya kama ridhoka. Sesungguhnya keridhoanku ada pada dalam keridhoanmu. Maksudnya bagaimana ya Allah? Ketika engkau ridho dengan apa yang aku perintahkan, engkau ridho dengan apa yang aku larang, dan engkau ridho ketika musibah itu menimpa pada dirimu, maka disitulah letak keridhoanku. Jadi untuk meraih keridhoan Allah itu dengan cara kita ridho dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang buat kita, dan apa yang Allah berikan untuk kita. Allah tidak akan pernah asal-asalan menikahkan ibu dengan pasangan ibu, suaminya siapa dan suami siapa istrinya, siapa yang menjadi anak-anak kita, di mana kita tinggal. Allah tidak akan asal-asalan meletakkan kita di situ. Maka ibu jangan sampai bilang, ya Allah Ustaz, saya menyesal banget nikah sama suami saya. Coba saya nikah sama yang dulu, ya Allah saya udah jadi orang kaya kali. Itu begitu. Ya Allah kalau gua nikah sama si Anu mana dulu mantan pacar gua udah jadi orang kaya kali. Kadang ada yang begitu. Terus ibu bagaimana? Ya gimana ya Ustaz, ya nyesel mah nyesel. Saya bilang emang anak ibu udah berapa? 12 Ustaz. Masya Allah. Nyesel anaknya 12. Nyesel anaknya 12. Jadi ridho. Bu, ya pakai baju yang cakep. Ya Bu, pakai make up yang mantep, yang nempel di pipi. Jangan pakai merek pipa. Ya pakai yang cakep, yang nempel. Duitnya minta ke suami. Ibu juga kalau hidup susah mah jangan banyak kemauan. Hidup tuh yang bikin capek karena kita banyak kemauan. Kadang minum es kagak, bikin batu es kagak, jualan batu es kagak, dia kredit kulkas 2 pintu. Dapat buah juga enggak, paling kalau suaminya boleh tahlilan. Itu kadang salak, itu juga setengahnya udah busuk. Hidup tuh yang bikin capek karena kita banyak kemauan, tuh yang bikin hidup kita capek. Makanya hidup yang bikin enak tuh ketika kita qanaah, kita menerima, kita ridho dengan apa yang Allah berikan. Usaha maksimal sudah, ikhtiar sudah, tawakal, qanaah, terima apa adanya. Hidup yang bikin capek bukan karena Allah tidak mencukupi kebutuhan kita, tapi disebabkan karena kita jadi manusia kebanyakan mau, kebanyakan minta, sedangkan kemampuan gak ada. Kadang baju ngeridit, motor ngeridit, apa aja ngeridit, sampai token listrik udah bunyi. Saking bunyinya tuh token listrik bunyinya titutit, titutit, ya mau mati listriknya. Makanya suami ibu nih ini wajah-wajah orang soleh semua. Bukan karena mereka pelit, bukan, karena emang mampunya segitu. Jadi kalau lihat suami lagi ngopi, lagi ngerokok, jangan diomelin. Di balik rokoknya tuh ada yang dia pikirin. Ya Bu, kalau suami pagi-pagi lagi ngopi, lagi ngerokok tuh jangan diomelin, ada yang dia pikirin. Apalagi kalau suami udah ngopinya begini. Ngerokoknya udah saking dalamnya tuh, udah saking pikirannya itu.
Itu udah saking banyak pikirannya. Jadi kalau suami ngopi ngerokok aja ngopi mulu ngerokok, no cari duit kayak orang pada pinter-pinter nyari duit. Itu dibalik itu ada yang dia pikirin, gua ngutang minjem duit kemana lagi nih. Dipikirin bu, dibalik tiupan rokok, kopi itu ada yang dia pikirin. Apalagi kalau mau puasa, mau lebaran. Makanya tuh mau lebaran suami ibu tuh abis buka dia ngerokok, dia ngopi. Ya Allah duit dari mana, THR belum turun. Itu yang dipikirin ibu. Yang dipikirin ibu saking sayangnya suami sama istri. Maka coba lihat survei membuktikan. Coba nanti bapak ibu abis lebaran survei membuktikan. Biasanya kalau abis lebaran yang sering mati, banyak mati itu laki-laki. Kenapa? Gara-gara ditekan sama istrinya selama puasa. Selesai lebaran 2 hari mati tuh suami. Kenapa? Pikiran. Ya bu. Makanya malam-malam lihat ya Allah wajah suami gua uratnya pada keluar, kasihan banget, lubang nasi belubang. Jangankan ibu mau ngambil duitnya, nanti lihat foto KTP-nya aja udah ngenes. Makanya kata Nabi, ana khairukum li ahli. Ya. Khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi biar kata tuh orang gelarnya al-mukarram, al-muhtaram. Kalau di rumahnya enggak baik, berarti dia belum jadi seperti mengikuti jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikutin jejak Nabi dimulai dari keluarga. Ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Kita kalau enggak baik sama keluarga, gimana sama orang lain? Kalau sama saudara aja kita enggak baik, bagaimana kita sama orang lain? Maka peringatan Maulid jangan hanya sekedar seremonial saja. Ya jangan hanya sekedar seremonial, tapi pulang dari sini ada bekal yang kita bawa. Minimal ibu makan pakai tangan kanan, bapak makan minum pakai tangan kanan. Jangan makan minum pakai tangan kiri, pantang menghalangi kecerdasan seorang anak. Adik-adik yang lagi belajar, lagi ngafal, jangan minum pakai tangan kiri, jangan makan pakai tangan kiri. Mulai dari yang kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Pakai baju mulai dari yang kanan, baru yang kiri. Nyopotin, ngelepasnya baru dari yang kiri, diakhiri dengan yang kanan. Pakai baju kancing dari bawah dulu baru ke atas. Dari bawah dulu baru ke atas. Niatkan untuk ikut pada sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, panjang umur, diberkahi oleh Allah. Ya kalau badan sehat, suami kerja, anak bisa sekolah, biar kata kita cuma makan pakai nasi sama kecap, dicocol sama ayam bakar aja udah enak banget rasanya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, jangan lupa subscribe YouTube saya Arifin Dacil Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.